Shalom jemaat Tuhan, selamat sore semuanya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau memuji meninggikan nama Tuhan. Mari kita tunduk di dalam doa untuk memulai worship at home pada sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau di tahun yang lalu Engkau sudah menyertai setiap kami. Biarlah Tuhan tahun-tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang Engkau juga akan menyertai setiap kami. Kalau sebentar kami mau menaikkan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan, kiranya Tuhan yang akan mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ku naikkan syukurku, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan diri hanya untukmu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan diri hanya untukmu. Haleluya. Kasih yang begitu besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan diri hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan diri hanya untukku. Hidup yang kau beri dan diri hanya untukku. Haleluya. Sebab Allah satu-satunya sumber kekuatan kita. Amin. Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau.
bersama dengan Tuhan, kita sanggup melewati segala rintangan dalam hidup kita. kerajaan-Mu Tuhan, datanglah. Kami percaya bahwa kemenangan terjadi saat ini. Kemenangan itu terjadi ketika kami sungguh-sungguh merindukan pribadi Yesus untuk menjamah setiap kami, untuk kami dapat alami mujizat Tuhan, untuk kami alami kemenangan-Mu Yesus. Terima kasih.
kami percaya bahwa pujian ini bukti bahwa Engkau ada di tempat ini. Hamba secara pribadi mengalami kesembuhan. Tuhan sudah tolong sampai hari ini hamba boleh berdiri di tempat ini. Itu karena mujizat anugerah-Mu yang terbesar bagi kami. Dan kami percaya setiap kami juga yang sore ini mendengarkan, yang melakukan firman-Mu juga, dan mengaminkan setiap perkataan firman-Mu, kami juga akan mengalami mujizat-Mu yang terbaik dalam hidup kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Yang percaya katakan bersama-sama, haleluya, amin. Selamat sore saudara semua. Hari ini kita memasuki tahun yang baru, anugerah yang baru, kesempatan yang baru yang Tuhan beri bagi setiap kita. Kita percaya kalau di tahun yang baru ini kita boleh ada, itu bukan karena gagah dan kuatnya kita, tetapi Tuhan masih beri anugerah yang terbaik atas setiap kita, supaya melalui hidup kita masing-masing, kita boleh jadi berkat bagi banyak orang. Dan hari ini mumpung masih anget, masih hari yang keberapa dalam tahun baru ini, kita mari mau ingat-ingat kebaikan Tuhan. Betapa Dia Tuhan yang setia atas hidup kita masing-masing. Kalau kita ingat perjalanan kita kemarin di 2023, kita renungkan, mungkin sampai hari ini pada waktu kita mendengar firman ini di tahun yang baru, kita masih mengalami ada banyak problem di dalam hidup kita. Ada banyak sakit penyakit mungkin yang saat ini sedang kita alami. Tetapi percayalah, kalau di tahun kemarin Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, tahun ini yakin dan percayalah bahwa pertolongannya juga ada atas setiap kita. Jadi kita mau belajar bersama-sama tentang kesetiaan Tuhan, bahwa seringkali kita sebagai umat Tuhan, kesetiaan kita diuji setiap hari pada waktu kita menghadapi berbagai permasalahan hidup. Kemarin pada waktu saya mempersiapkan bekal bagi anak saya untuk balik ke Malang, anak yang bontot, anak yang kecil, waktu saya sedang mempersiapkan bekal, tiba-tiba di lambung sebelah kiri itu seperti ada sesuatu yang ganjel di situ. Saya tiba-tiba tidak bisa bernafas. Lalu saya panggil Yesus, tolong saya. Itu tanggal 1. Saya katakan kepada Tuhan, ini tahun yang baru, tanggal yang baru. Aku tidak mau hari ini Tuhan panggil aku, karena masih ada banyak tugas yang harus aku lakukan. Keluar keringat dingin, lalu saya katakan, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Saya masuk ke kamar saya panggil suami saya, lalu saya katakan, bantu aku tidak bisa nafas, tolongin aku. Tapi saya katakan, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Suami saya lagi baca Alkitab, lalu dia sepertinya mengabaikan saya. Saya keluar lagi dari kamar saya katakan, Yesus tolong aku, Yesus kasih aku kesempatan. Saya sebut namanya dan saya katakan, Tuhan, aku percaya bahwa kali ini pun Engkau pasti tolong aku. Dan beberapa waktu lamanya keluar keringat dingin lagi, lalu saya katakan, aku percaya Engkau penyembuh bagi hidupku. Berjalannya waktu, Tuhan mulai jamah saya berangsur-angsur kesembuhan terjadi. Nah, tadi pada waktu saya di kantor, saya mau pulang sudah jam 3 kurang seperempat. Pada waktu saya ringkes-ringkes, saya matikan komputer saya beres-beres. Tiba-tiba saya keluar keringat dingin lagi.
Saya katakan, Yesus tolong saya. Lalu ada anak pondok waras, dia bilang, Ibu saya minta obat gigi. Saya katakan, no, tolong no, ambil no obat gigi karena aku sendiri sekarang ini sedang sakit. Saya katakan seperti itu. Lalu saya katakan, Yesus tolong saya, kemarin engkau tolong aku, hari ini juga engkau pasti tolong aku. Pada waktu saya katakan seperti itu kepada Tuhan, Tuhan mulai jamah saya dan saya katakan, Tuhan aku percaya engkau penyembuh bagi hidupku. Berangsur-angsur suami saya menunggu, saya katakan ini seperti kemarin, aku udah bisa nafas, tetapi aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Saudara, saya percaya bahwa mungkin di antara saudara menghadapi hal-hal yang rasanya genting, tetapi percayalah, kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan akan jamah saudara. Bagi setiap kita yang sakit, katakan bahwa Dia penyembuh bagi kita, karena kasih-Nya itu ajaib bagi kita. Saudara, seringkali Tuhan memberikan kita itu masalah, pergumulan, sakit, penyakit, kita pikir aduh Tuhan ini kok seperti ini ya. Tetapi Tuhan itu mau menunjukkan betapa kasih-Nya itu besar kepada setiap kita. Kita pernah melihat ilustrasi, ada seorang tukang, dia manjat, dia sedang betulkan genteng, dia mau minta tolong kepada temannya. Dia panggil temannya, ternyata temannya tidak dengar. Ada sesuatu yang perlu diantar di atas karena ada yang ketinggalan. Lalu dia mulai dia lempar itu uang koin, karena dia punya uang koin, dia ambil uang koin, dia lempar itu. Temannya mikir, oh ada duit jatuh, dia ambil, dia kantongi. Dia terus lakukan kegiatannya tanpa menoleh siapa yang lempar uang koin itu. Beberapa kali dilakukan, dia pikir oh ada pesawat lewat kah yang lempar uang koin. Dia kantongi lagi uang itu. Temennya lempar rokok, oh dia pikir oh ini hadiah bagi dia. Dia kantongi itu rokok. Tapi yang terakhir temennya gergeten ya saudara. Dia lempar itu cuilan genting itu, dia lempar ke temennya. Lalu temennya baru noleh, oh kamu yang lempar dari tadi. Nah, saudara, setiap kali kita juga seperti itu. Tuhan lempar kita dengan berkat, kita lupa akan berkat Tuhan. Tuhan lempar lagi kita dengan berkatnya, dengan sukacitanya, dengan anugerahnya yang baik. Kita pikir oh ini memang karena aku setia atau karena aku melakukan tugasku, aku beribadah rajin. Tapi kita lupa. Sehingga Tuhan izinkan sesuatu dilempar. Waktu kita mengalami sakit, kita ngomong, Tuhan tolong aku, jamah aku, sembuhkan aku. Kita ingat bahwa Dia segalanya bagi kita. Nah, kita mau belajar di sini, kenapa kok kita ini belajar setia dari Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 103 ayat 17 sampai yang ke-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Dikatakan di sini, tetapi kasih setia Tuhan, ayat yang ke-17, dikatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Saudara, saya bersyukur kalau sampai saat ini saya setia kepada Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah saya. Saya ini produk dari seorang nenek yang buta huruf, tidak bisa baca tulis. Tahun 78, saya lahir tahun 68, saya usia 10 tahun pada waktu itu. Jadi tahun 78 saya seringkali diajak nenek saya jalan dari rumah kurang lebih 1 kilo. Kalau dari sini kurang lebih dari perumahan Condro. Jalan kaki lewat lorong-lorong, lewat gang-gang itu. Belum ada lampu listrik, lampunya itu pakai genset yang jam 6 nyala, jam 12 mati. Nah, dan setiap kali saya diajak, waktu itu
bersekutu biston istilahnya. Saya sama nenek dituntun setiap kali, hampir setiap hari. Dan saya tahu bahwa kesetiaan nenek saya dari orang yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi dia tahu dia punya Tuhan yang berkuasa. Dan pada waktu setiap kali saya mengikuti dia, waktu itu saya masih usia kecil, saya duduk di sebelahnya, saya ikut berlutut, saya berdoa. Itu pulang dan pergi, waktu pulangnya karena belum ada listrik seperti sekarang, PLN belum dipasang, lewat lorong gelap-gelap kami pulang. Dan saya percaya bahwa hari ini saya bisa berdiri di tempat ini karena produk dari seorang nenek. Dan saya mau katakan kepada para nenek, para mama-mama juga, mari belajarlah setia untuk beribadah kepada Tuhan. Supaya seperti janji Tuhan dikatakan bahwa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kesetiaan Tuhan itu berlaku atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Dan saya percaya kalau sampai hari ini saya menikmati kebaikan Tuhan, itu karena nenek saya yang membawa saya untuk kenal kepada Tuhan. Dan begitu disiplinnya melakukan bagaimana kami harus setia memuji Tuhan, kami setia menghampiri Tuhan, berjalan kaki, tidak ada antar jemput, tetapi kami tahu bahwa apa yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu, 54 tahun yang lalu, itu adalah karena kesetiaan Tuhan. Waktu Timotius, dia punya nenek namanya Lois, ibunya namanya Eunike. Dan Timotius ini jadi murid Paulus yang akhirnya ikut dalam pelayanan, itu karena kesetiaannya juga yang mengajarkan jalan-jalan kebenaran kepada Timotius. Saudara, di sini dikatakan ayat yang lanjutnya, ya Bes, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukannya. Jadi apa yang kita buat di gereja, apa yang kita buat pada waktu kita setia kepada Tuhan, naikkan pengagungan pujian kita kepada Dia. Kita ingat apa yang harus kita ingat, firman-Nya, yaitu perjanjiannya, dan kita melakukan semua titah-titahnya. Apa titah Tuhan? Yaitu apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus setia apapun keadaan kita, jangan melihat situasi dan keadaan, tetapi kita harus setia. Musim panas, musim dingin, musim diberkati, tidak diberkati, pada waktu kondisi kita sedang baik-baik saja atau tidak, kita tetap setia kepada Tuhan. Dan kalau kita sampai hari ini kita bertahan, di tahun yang baru ini, kita mau ikuti jejak Tuhan, bahwa kesetiaannya tidak pernah berujung. Dan dikatakan di sini, kesetiaan Tuhan itu tetap sampai kekal selama-lamanya. Ulangan 7 ayat yang ke-9 di situ dikatakan, Ulangan 7 ayat yang ke-9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan yang berpegang pada perintah-perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi kita ingat bahwa Abraham, dia setia. Meskipun kesetiaan harus dia buktikan dengan ujian, tetapi ujian iman Abraham itu membuahkan sesuatu. Sampai dikatakan Abraham itu Abram, dikatakan Abraham. Jadi bapak orang-orang beriman. Dan itu sampai saat ini kita miliki iman dari Abraham. Kita harus belajar banyak. Karena apa? Karena kesetiaannya. Dia harus mengorbankan sesuatu.
kita datang beribadah ke Tuhan, kita menghampiri hadirat Tuhan, kita juga korban, betul? Yang buka toko harus tutup toko. Yang biasanya hari Minggu ibadah, tokonya mungkin harus ditutup dulu sehingga bukanya rodok terlambat. Tetapi percayalah, pada waktu kita belajar pegang janji Tuhan, dikatakan di sini, maka Dia juga yang akan memegang perjanjiannya. Perjanjian Tuhan apa? Kita orang-orang yang diberkati. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Dan lebih daripada itu, bukan janjinya berlaku untuk kita yang setia hari ini, tetapi sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tadi di dalam Mazmur kita belajar bahwa sampai anak cucu kita diberkati. Dan mari kita mau belajar bersama-sama. Tanamkan kesetiaan itu. Nenek-nenek tanamkan, kakek-kakek tanamkan kesetiaan beribadah kita kepada Tuhan, kepada cucu kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, papa mama, beri teladan yang baik untuk anak-anak kita, supaya mereka juga beribadah kepada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan hari ini bukan untuk diri kita sendiri, itu berlaku juga untuk keturunan kita. Dan itu bukan janji saya, itu adalah janji firman Tuhan. Dan sudah juga dinikmati oleh banyak anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir hidup mereka. Saudara, di sini dikatakan seringkali kalau kita menghadapi masalah, Tuhan kita jadikan apa? Kita kambing hitamkan Tuhan. Kita omong, aku sudah setia si Tuhan, tapi kok si ono masalah. Kita harus ingat kenapa itu bisa terjadi. Supaya dikatakan di sini, iman kita jadi kuat. Itu adalah latihan. Latihan iman kita. Ada teman-teman di sini yang suka nge-gym. Ya, saya lihat itu saya kepingin, tapi tidak pernah melakukan. Nah, nge-gym itu angkat barbel lalu enggak tahu itu apa istilahnya. Supaya otot-ototnya terbentuk. Iman kita juga seperti itu. Pada waktu kita dilatih iman kita untuk kita jadi kuat iman kita, latihannya pasti dari yang kecil, ecek-ecek dulu Tuhan latih kita. Lalu ditambah lagi barbelnya, beratnya, supaya bebannya jadi lebih berat. Semakin kita beban ujian kita berat, iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Dan yang Tuhan mau dikatakan, kita tetap setia. Karena firman Tuhan katakan haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang megang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang berpegang kepada kasih setianya dan pada perintah-perintah Tuhan. Mari sebelum kita melangkah lebih jauh, apa yang perlu kita perbaiki? Ada banyak hal. Satu saja mungkin yang perlu kita lakukan pada waktu kita bangun pagi, ucap syukur kepada Tuhan. Kita naikkan pengagungan kita kepada Tuhan, bahwa kalau kita ada, Alkitab menulis di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, Ratapan 3 ayat 3, 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kalau pagi kita buka mata, itu bukan karena memang waktunya kita buka mata. Ada banyak orang pada waktu matahari terbit besok paginya, banyak orang tidak bisa buka mata. Karena apa? Sudah habis kesempatannya. Kontraknya Tuhan buat habis, selesai pada waktu itu. Tetapi kalau kita masih bisa bangun pagi, kita masih bisa menikmati hari baru, itu karena besar kesetiaan Tuhan bagi kita.
Jadi rahmat Tuhan selalu baru bagi setiap kita. Dan itu dikatakan itu karena Tuhan setia. Kalau Tuhan setia menunggui kita sepanjang malam, kita tidur. Bahkan waktu tidur pun Tuhan limpahkan berkat atas kita. Itu bukan karena kita pikir, oh memang ini jatahku, bukan. Tetapi karena apa? Kesetiaan Tuhan. Dalam tidur pun kita diberkati Tuhan. Dan itu bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi janji Tuhan berlaku karena ada orang-orang yang kita kasih lebih dulu setia membawa kita untuk mengenal bahwa Dia juga Bapa yang setia. Saya juga mau katakan kepada setiap kita, kalau hari ini tahunnya sudah baru. Aku kemarin sakit, tapi sampai hari ini kenapa aku kok sakit? Kemarin aku buka usaha belum berhasil. Hari ini juga tahunnya baru, aku juga belum menunjukkan tanda-tanda diberkati Tuhan. Mungkin ada saudara yang mengatakan seperti itu. Ingatlah bahwa Roma 8 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, Roma 8 ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kalau hari ini kita menderita, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita nyatakan, yang akan dinyatakan oleh Tuhan kepada setiap kita. Karena apa? Hidup itu sendiri adalah anugerah. Kita dikasih kesempatan itu juga adalah anugerah Tuhan. Dan seringkali kita lupa, kita ngomong ke Tuhan seperti ini. Mana sih janjinya Tuhan? Loh, hari baru kita dikasih nafas oleh Tuhan. Itu termasuk janji Tuhan. Janji apa? Janji kita dikasih anugerah yang terbesar atas hidup kita. Dan percayalah, kalau sampai hari ini masalah, ujian, pergumulan masih ada atas hidup kita, kita mau katakan, Tuhan, aku percaya bahwa ujian hidup ini Tuhan izinkan supaya yang pertama tadi kita belajar, imanku jadi kuat, supaya pengenalanku juga kepada Tuhan semakin kuat, dan dikatakan juga supaya kita juga belajar setia, karena Tuhan sudah setia tiap-tiap kali Dia ada bersama dengan kita. Percayalah bahwa Tuhan sendiri sudah memberi teladan kepada setiap kita. Dia sudah setia sampai mati. Di atas kayu salib Dia katakan bahwa sampai titik darah yang penghabisan, Tuhan katakan Dia tunjukkan teladan, bukan cuma ngomong, tetapi Dia tunjukkan teladan yang terbaik, kesetiaannya sampai mati di atas kayu salib. Dia tetap setia kepada Bapanya. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara-saudaraku yang mungkin apa yang kita rencanakan, planning kita jadi batal karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maunya kita A, ternyata Tuhan kasih planning B. Maunya kita B, Tuhan kasih planning yang Z, jauh sekali. Tapi belajar berpegang kepada kesetiaan Tuhan, bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Dia bukan manusia yang bisa lupa akan janjinya. Ada mungkin jemaat di tempat ini yang juga mengalami pergumulan dalam kebutuhan sehari-hari, atau rindu punya rumah, tapi sampai hari ini tetap
jadi kontraktor, kontrak sana sini. Saya mau katakan, belajar setia, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan memenuhi bukan keinginan kita, tetapi Dia memberi apa yang kita butuhkan. Pegang janji Tuhan, dan biarlah itu jadi kekuatan kita untuk memandang ke depan bahwa tahun ini Tuhan pasti nyatakan kemuliaannya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kita katakan, "Ndak wis Tuhan, aku ndak mau setia." Jangan. Mungkin kalau kita putus asa hari ini, mungkin besok Tuhan akan nyatakan janjinya. Kalau kita setia jam ini, dan kita katakan, "Tuhan, aku percaya sampai jam ini aku setia." Tuhan nyatakan mungkin 5 detik kemudian kebaikan-kebaikan Tuhan yang ajaib. Dan saya mau katakan, mari belajar sama-sama dengan saya. Kalau sampai hari ini Tuhan pelihara saya, Tuhan cukupkan seluruh kebutuhan saya. Saya bersyukur sampai hari ini anak saya memasuki semester kelima, anak yang bontot. Karena yang pertama sudah pelayanan, dan saya bersyukur karena Tuhan tunjukkan kasih setianya. Setiap kali saya katakan, "Tuhan, aku percaya kalau kemarin Engkau tolong, hari ini juga Engkau tolong. Kalau semester lalu Engkau tolong, semester ini juga Engkau tolong." Waktu kami mengajukan KIS, guru-gurunya ketawa, rumahnya di perumahan kok ngajukan KIS. Loh, apa ndak boleh saya ngomong gitu. "Oh, itu kan perumahan, berarti sudah cukup." Saya katakan ke anak saya, "Coba berusaha." Tapi Tuhan izinkan sampai semester ini kami ndak dapat KIS. Tetapi kami percaya setiap kali Tuhan nyatakan kebaikannya. Dan sampai hari ini saya katakan, ayo adik terus berjuang, mama papa akan terus berjuang juga. Karena Tuhan sudah berjuang. Tuhan nyatakan kesetiaannya dan kita mau belajar setia apapun yang terjadi. Karena Tuhan sudah memberi teladan yang terbaik. Saya mengundang WL. Kita naikkan pujian, Bapa Kau Setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
Bapa, kami bersyukur karena kami punya Bapa yang setia. Di tahun yang baru ini ada banyak pergumulan yang kami hadapi. Umat-Mu juga hadapi. Tetapi kami percaya kalau di tahun kemarin Tuhan sudah tolong kami, tahun ini juga Tuhan akan pelihara kami dan tolong kami. Dan kami percaya janji-Mu iya dan amin. Kesetiaan-Mu itu jadi teladan bagi setiap kami. Biarlah kami setia kepadamu. Masalah boleh ada, pergumulan boleh datang, tetapi kami mau pegang kesetiaan Tuhan. Dan kami mau berkomitmen, kalau Engkau tetap setia akan janji-Mu, kami juga akan setia. Karena kami tahu kesetiaan kami tidak akan pernah rugi. Karena apa yang kami alami, penderitaan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan atas setiap kami. Kuatkan dan teguhkan umat-Mu yang hari-hari ini mungkin mereka berputus asa. Karena memasuki tahun yang baru, mereka yang sakit mungkin belum mengalami kesembuhan. Teguhkan iman seluruh umat-Mu, supaya iman mereka tidak menjadi lemah, tetapi iman mereka tetap kuat, dan sampai waktunya Tuhan izinkan mereka akan menikmati buah dari iman kepercayaan mereka. Mereka boleh mengalami kesembuhan. Hamba juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang hari-hari ini mengalami pergumulan. Untuk anak-anak mereka, untuk keluarga mereka, untuk masa depan mereka juga, untuk apa yang dikelola dalam bisnis mereka. Percaya, kuatkan dan teguhkan umat-Mu. Biarlah kami terus pandang Tuhan, kalau Engkau mati di atas kayu salib, Engkau tetap setia kepada Bapa di surga. Biarlah juga kami terus akan pandang kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan, karena apa yang kami alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sore ini. Hamba belajar bersama-sama dengan umat-Mu supaya firman ini juga menjadi kekuatan bagi kami secara pribadi. Hamba berdoa memberkati yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang gundah hari ini Tuhan buat hatinya mulai berpengharapan kepada Tuhan, karena ada janji iya dan amin di dalam Engkau. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur buat sore ini. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.